Selamat datang semuanya. Setelah di episode kemarin kita diperlihatkan pertarungan kelompok Xiao Yan melawan Aula Jiwa dan menyelamatkan Yao Chen, maka pada episode selanjutnya akan diperlihatkan bagaimana pertarungan puncak antara Xiao Yan melawan hantu tua Zai Xing, salah satu tetua Aula Jiwa tingkat Douzun bintang 5. Sebelumnya disclaimer dulu, video ini mengandung spoiler, jadi untuk kalian yang sudah penasaran, mari kita masuk ke videonya. Pertempuran antara Xiao Yan dan hantu tua Zai Xing akhirnya dimulai. Dengan cepat, Zai Xing melancarkan serangan dahsyat ke arah Xiao Yan, menciptakan gelombang energi yang luar biasa kuat. Tanpa ragu, Xiao Yan segera membalas dengan mengeluarkan jurus tapak api, berusaha menahan gempuran tersebut. Kedua energi besar itu bertabrakan di udara, menciptakan benturan dahsyat yang mengguncang seisi tempat. Namun, meskipun sudah berusaha sebaik mungkin, tubuh Xiao Yan tetap terpental ke belakang dengan keras, menghantam beberapa tiang di sekitarnya hingga roboh. Dari balik puing-puing Aula Jiwa yang hancur, tiba-tiba jiwa-jiwa yang selama ini disekap oleh Aula Jiwa berhamburan keluar, bebas dari belenggu mereka. Zai Xing memperhatikan Xiao Yan dengan tatapan penuh kekaguman dan sedikit keterkejutan. Bagaimana tidak, seorang pemuda yang baru mencapai level Douzong bintang 9 ternyata mampu menahan serangannya, padahal dirinya sendiri adalah seorang Douzun bintang 5 yang jauh lebih kuat. Namun, kekaguman itu segera berubah menjadi kebengisan. Tanpa memberi kesempatan lebih lama, Zai Xing segera mengeluarkan serangan berikutnya. Xiao Yan, yang masih dalam kondisi terpukul, dengan cepat menyesuaikan dirinya. Ia segera mengeluarkan jurus tsunami pembelah api untuk menghadang serangan lawannya. Sayangnya, perbedaan kekuatan di antara mereka terlalu besar. Sekali lagi, tubuhnya terpental ke belakang akibat dampak serangan yang begitu kuat. Rasa frustrasi mulai menjalari pikirannya. Apakah ia benar-benar bisa mengalahkan seorang Douzun bintang 5? Zai Xing menyeringai dan berkata dengan suara dingin, "Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir, Xiao Yan. Serahkan Yao Chen dan kunci klan Xiao kepadaku. Jika kau melakukannya, aku akan membiarkanmu hidup." Mata Xiao Yan menyipit, penuh amarah dan tekad. "Itu tidak akan pernah terjadi," bentaknya. Tanpa ragu, ia segera melancarkan serangan lain. Namun, seperti sebelumnya, Zai Xing dengan mudah menangkisnya. Melihat ini, Xiao Yan segera mengubah strategi. Ia mengerahkan seluruh kekuatannya dan mengeluarkan jurus teratai api, sebuah teknik penghancur yang sangat kuat. Ketika ledakan besar terjadi, Zai Xing sempat mengira serangan itu meleset. Namun, alih-alih mengarah padanya, serangan Xiao Yan justru menghancurkan ruang dimensi di sekeliling mereka, menciptakan celah untuk melarikan diri. Kesempatan ini tidak disia-siakan. Bersama dengan para jiwa yang masih tertahan di sana, Xiao Yan segera melesat keluar dari penjara jiwa. Wajah Zai Xing memerah karena amarah. Ia tidak menyangka Xiao Yan mampu menghancurkan penjara Aula Jiwa dan melarikan diri. Tanpa pikir panjang, ia segera mengejar pemuda itu. Saat Xiao Yan dan kelompoknya keluar, tiba-tiba sebuah tangan raksasa muncul dari balik bayangan, menyerangnya dengan kekuatan luar biasa. Serangan itu berasal dari Zai Xing yang berhasil mengejarnya dengan kecepatan mengerikan. Mata Zai Xing membelalak saat melihat Feng Zunze berada di sisi Xiao Yan. "Kau membantu bocah ini," Zai Xing mendesis. Tak ingin memberi Xiao Yan kesempatan melarikan diri lebih jauh, Zai Xing segera mencoba menangkapnya. Sayangnya, Xiao Yan yang sudah kelelahan tidak mampu menghindar sepenuhnya dan terkena serangan keras. Tubuhnya terhuyung ke belakang, terluka parah, dan hampir tertangkap. Melihat ini, Xiao Yixian dan Feng Zunze segera bergerak untuk menolongnya. Namun, Zai Xing tidak tinggal diam. Ia memerintahkan para tetua Aula Jiwa untuk menangkap Xiao Yan. Melihat bahaya semakin besar, Xiao Yixian bertarung mati-matian untuk menghalangi mereka. Dalam kondisi kritis, Xiao Yan mulai kehilangan harapan. Apakah ini akan menjadi akhir dari segalanya? Gumamnya dalam hati. Namun, tepat pada saat itu, sebuah energi kuat muncul dan menghantam serangan Zai Xing, membuatnya terhenti sejenak. Dari balik bayangan, muncul Ziyan yang langsung mengeluarkan jurus kehampaan kuno. Dengan penuh percaya diri, ia berkata kepada Xiao Yan, "Kau berhutang banyak pil kepadaku setelah ini." Gelombang energi besar yang dipancarkan Ziyan membuat Zai Xing terkejut. Tak disangka, gadis kecil itu mampu menghentikan serangannya. Tanpa membuang waktu, Ziyan terus menekan Zai Xing dengan serangan bertubi-tubi.
Di sisi lain, Feng Zunze dan yang lainnya juga berusaha menahan musuh. Mereka berteriak pada Xiao Yan, memintanya segera pergi dan membawa Yao Chen ke tempat yang aman. Namun, Xiao Yan tidak ingin melarikan diri begitu saja. Ia menggigit pil obatnya dan berkata dengan penuh tekad, "Bagaimana mungkin aku pergi meninggalkan kalian?" Tiba-tiba, aura besar menyelimuti tubuhnya. 4 api surgawi yang membara muncul di sekelilingnya, menciptakan fluktuasi energi yang sangat dahsyat. Zai Xing yang melihatnya segera menyadari bahaya dan mencoba menghentikannya, tetapi Ziyan terus menghalanginya. Sayangnya, ia tertangkap dan berteriak kesakitan. Dalam situasi yang semakin genting, tiba-tiba sebuah sosok muncul dan menyerang Zai Xing, menyelamatkan Ziyan. Sosok itu adalah Xiongzan. Ziyan terkejut melihatnya. "Bagaimana kau bisa ada di sini?" "Seseorang menyuruhku untuk datang," jawab Xiongzan singkat sebelum membawa Ziyan menjauh dari bahaya. Sementara itu, Xiao Yan sudah menyelesaikan jurusnya. Teratai api yang terbentuk dari 4 api surgawi mulai mengeluarkan tekanan yang luar biasa besar. Zai Xing, yang merasakan ancaman ini, segera menerjang Xiao Yan, berusaha menghentikannya sebelum terlambat. Namun, atas perintah Ziyan, Xiongzan kembali menghalanginya. Sayangnya, Zai Xing berhasil melewati Xiongzan dan semakin mendekati Xiao Yan. Saat serangan Zai Xing hampir mengenai Xiao Yan, pemuda itu akhirnya melepaskan teratai api yang langsung meluncur ke arah Zai Xing. Ledakan besar terjadi, menghancurkan tanah dan puing-puing di sekitarnya. Markas aula jiwa hancur lebur akibat kekuatan yang dahsyat itu. Teman-teman Xiao Yan segera mencari keberadaannya di antara reruntuhan. Xiongzan akhirnya menemukan tubuh Xiao Yan yang tak sadarkan diri di balik puing-puing. Feng Zunze yang memeriksa keadaannya mengungkapkan bahwa tulang-tulang Xiao Yan sudah hancur dan garis keturunannya juga rusak parah. Di tengah kekacauan itu, Zai Xing muncul dari balik puing-puing dengan luka yang sangat parah akibat serangan Xiao Yan. Melihat musuh yang masih berdiri, Xiao Yixian dan Feng Zunze langsung mengeluarkan serangan untuk menghabisinya. Namun, tiba-tiba 2 sosok misterius muncul dan menyelamatkan Zai Xing. Mereka adalah Kaisar Suci Hitam dan Putih, 2 makhluk dengan tubuh seperti anak-anak tetapi memiliki kekuatan yang jauh lebih besar dari Zai Xing. Dengan tatapan tajam, mereka langsung menyerang kelompok Xiao Yan. Teman-temannya mencoba menghalau serangan dahsyat tersebut. Dalam situasi yang semakin kritis, Xiao Yixian berteriak kepada Ziyan, "Cepat bawa Xiao Yan." Terima kasih telah menonton episode kali ini, jangan lupa subscribe untuk terus mengikuti konten kami, terima kasih dan sampai jumpa.